Kepolisian Metro Penjaringan terus mencari barang bukti yang diduga berhubungan dengan peristiwa penemuan jasad bocah perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di Penjaringan, Jakarta Utara. Kepolisian juga membentuk tim gabungan antara Polres dan Polsek Metro Penjaringan untuk penyelidikan kasus tersebut. Juga sudah melakukan pencarian terhadap identitas orang tua dari mayat ya. Dari mayat ini identitasnya AR, kita cari identitas orang tuanya dan kita sudah dapatkan bapaknya inisial S, ibunya MKR. Kemudian kami juga segera melakukan pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi, 5 orang saksi yang ada di kos-kosan tersebut. Jadi lokasi itu adalah kos-kosan 3 lantai. Peristiwanya ada di lantai 3, saksi yang ada di lantai 1 dan lantai 2, kami segera lakukan pemeriksaan dan sudah diambil keterangan sementara. Kemudian kami juga segera melakukan pengambilan CCTV dan pada saat selesai olah TKP, hal penting yang perlu kami lakukan adalah melakukan pemasangan polis lain. Karena kami tidak mau ada yang hilang atau yang rusak dari TKP awal. Kemungkinan masih ada barang bukti karena kami masih mencari barang bukti dan juga hal-hal yang berkaitan terkait dengan peristiwa tersebut yang ada di sekitar TKP. Kemudian atas petunjuk sebelumnya tim olah TKP juga sudah mengamankan sebagian barang-barang yang diduga berhubungan dengan peristiwa perkara dan sudah diamankan oleh tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Utara. Terakhir rekan-rekan, atas petunjuk Bapak Kapolres, kami sudah laporkan bahwa dibentuk tim gabungan antara Polres dan Polsek Metro Penjaringan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan mayat ini hingga terang benderang dan tuntas melalui crime scene investigation. Tentunya atas dasar petunjuk ini, setelah ini kami tetap melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang lebih dalam lagi, dan ini akan dipimpin oleh Bapak Kasar Reskrim. Itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan. Karena cemburu mantan istri hendak menikah lagi, seorang pria mengamuk dan menganiaya satu keluarga mantan istrinya di Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya mantan ibu mertuanya tewas. Warga digembarkan dengan penganiayaan terhadap 5 orang satu keluarga Miswati di rumah korban di Desa Temon, Pacitan, Jawa Timur. Tragis, Tini ibu Miswati tewas di lokasi. Sementara Miswati dan ayahnya serta 2 sepupunya terluka parah dibawa ke rumah sakit. Ironis, pelaku merupakan Wawan, warga Kayan Pacitan mantan suami Miswati. Saat kejadian, pelaku membawa kabur anak Miswati yang berusia 14 tahun. Pelaku menganiaya menggunakan senjata tajam lantaran kesal mengetahui sang mantan istri hendak menikah lagi. Sudah bercerai dan yang perempuan itu istrinya yang penduduk Temon itu mau nikah, mungkin ada indikasi tidak rela atau memang tidak suka seperti itu, masih suka dengan mantan istrinya, tidak diperbolehkan menikah, mungkin seperti itu. Sudah punya anak Bu? Sudah ya? 1? Iya. 4 korban luka parah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Darsono, sementara pelaku masih diburu polisi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subagi, iNews melaporkan. Polda NTB menetapkan Bribtu Rizka, istri dari Brigadir Esko Fascarelli, sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya. Motif dan kronologis kasus masih diselidiki. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Fascarelli, di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini.
masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya jasad Brigadir Esko Faskareli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penolakan sirine strobo dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Tot Tot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang menggunakan strobo tidak sesuai peruntukannya. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Ukuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak sembarangan kendaraan atau mobil boleh menggunakan lampu strobo atau lampu rotator. Dan berikut sejumlah kendaraan yang diperbolehkan menggunakan lampu strobo atau rotator berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu, warna lampu isyarat pun tidak bisa sembarangan. Warna lampu-lampu tersebut memiliki arti sendiri. Berikut 3 warna lampu strobo beserta artinya. Pertama, warna lampu isyarat biru dan sirine digunakan untuk kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, lampu isyarat merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
Kemudian ketiga, lampu isyarat kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Sementara itu ada sanksi yang mengintai bagi pengendara yang pakai dan menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator, maka akan dikenai sanksi pidana. Hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimum Rp250.000. Kakor Lantas Polri membekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator juga akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengguna sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Rotator gitu Pak, strobo Pak, itu tanggapannya gimana Pak? Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai tatot lagi lah, setuju ya? Siap, berarti sudah dimonitor ya Pak? Sudah, kita selalu seperti generasi Z, ikut di media terus.